Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin, wa ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan dan saya hormati, sebagai kesimpulan dari materi yang kita sampaikan hari ini, yang pertama bahwa kita ini bertugas di samping beribadah kepada Allah secara pribadi dan personal, sekaligus ada tanggung jawab dan amanah dari Allah melalui lisan Rasulnya untuk kita juga menyampaikan kebaikan kepada orang lain, berdakwah kepada orang lain. Maka ketika kita sudah menikmati Islam, maka jangan biarkan kenikmatan itu hanya dirasakan oleh pribadi-pribadi, tetapi diharapkan juga dirasakan oleh orang lain. Orang lain belum mengamalkan Islam, belum menikmati Islam karena belum memahaminya, maka kita harus sampaikan kepada mereka sehingga menjadi orang yang faham dan bisa mengamalkan. Dan dengan mengamalkan dengan baik, insya Allah mereka akan merasakan Islam ini sebagai sumber kenikmatan. Untuk itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa gelar kepada orang yang suka kemudian menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada Allah, kepada Islam. Yang pertama disebut sebagai khairu ummah. Jadi umat terbaik di antara sekian banyak umat yang ada, maka orang yang menyampaikan kebaikan, menyampaikan firman-firman Allah, menyampaikan kebaikan, mendapatkan gelar sebagai orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beribadah baik tapi belum menjadi orang yang terbaik, akan menjadi orang terbaik bila menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada orang lain. Yang kedua disebut sebagai Rabbani. Kunu Rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian Rabbani, yang sumbernya dari Allah, untuk Allah, dan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu terjadi? Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ketika kita sering belajar dan sekaligus mengajarkan kepada orang lain. Bahkan dalam hadis sering kita dengar, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Artinya tidak hanya belajar tapi kemudian mengajarkan kepada orang lain. Demikian juga mendapatkan gelar sebagai muallim, orang yang mengajarkan kebaikan. Rasul sendiri adalah orang yang mendapatkan gelar itu. Innama bu'istu mualliman. Aku diutus oleh Allah sebagai muallim, sebagai pengajar. Jadi pengajar itu bukan sesuatu, bukan profesi yang murahan, tapi dia adalah profesi yang sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mentransfer ilmu kepada orang lain dan sekaligus bisa memberikan contoh teladan kepada orang lain. Dan tentu dalam dakwah ini harus kita kemudian fahami bersama bahwa prinsip dakwah itu ada beberapa yang harus kita fahami supaya dalam dakwah kita betul-betul kemudian bisa diamalkan oleh orang. Satu, bahwa semua yang kita sampaikan harus bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut dengan Rabbaniyah. Jangan sampai kita menyampaikan ilmu berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan perasaan, berdasarkan kata orang lain, tetapi harus Rabbaniyah, harus benar-benar bersumber dari Allah yang disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, prinsip dakwah yang kedua adalah bahwa kita ini harus kemudian syamilah, menyeluruh, bahwa Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, sampaikan sehingga menjadi utuh. Bukan hanya berkaitan dengan masalah perang, bukan hanya berkaitan dengan masalah ibadah, bukan hanya berkaitan dengan masalah mengelola ekonomi dan seterusnya. Semua harus disampaikan supaya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka dia ada disebut dengan syamilah, menyeluruh semua aspek manusia. Maka dalam agama ini, mulai dari kita bangun tidur diajarkan apa yang harus kita lakukan, sampai bangun tidur, sampai tidur kembali diajarkan dalam Islam. Masuk kamar mandi yang sangat kecil saja diajarkan dalam Islam, sampai menegakkan kalimat Allah di atas permukaan bumi juga diajarkan dalam Islam. Yang ketiga, bahwa dia harus bertahap, nggak boleh kemudian krusuk-krusuk akhirnya kemudian tidak menyelesaikan masalah. Harus bertahap, sebagaimana juga perintah berkaitan dengan larangan riba. Itu ada 4 kali ayat yang turun supaya kemudian tidak terasa oleh orang Arab. Sekiranya langsung dilarang jangan makan riba, maka pasti masyarakat akan meninggalkan ajaran ini. Tapi pertama dilarang, dapat diingatkan dulu
dulu tentang apa konsekuensinya seterusnya, dan pada akhirnya turun larangan jangan sekali-kali makan riba, maka umat Islam sudah siap menerima walaupun itu dilarang 100% secara total. Demikian juga berkaitan dengan masalah minum khamar, itu 4 kali turun terkait dengan larangannya supaya disebut dengan bertahap. Terakhir, semua harus berdasarkan ilmu, disebut dengan ilmiah, tidak boleh kemudian berdasarkan tadi aturan sendiri, hawa nafsu dan seterusnya, harus berdasarkan ilmu. Kalau itu kita lakukan semua terus menerus, maka insya Allah masyarakat kita akan semakin baik menuju kepada kebaikan. Insya Allah dia akan bahagia bersama dengan Islam dan akan mati dalam keadaan Islam dan mendapatkan surga kenikmatan abadi di akhirat kelak. Di dunia bahagia, di akhirat menjadi orang yang selamat insya Allah. Maka jangan pernah berhenti untuk berdoa, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya masyarakat kita semakin baik, semakin terarah, tahu tentang apa yang dilakukan di dunia ini supaya mendapatkan amal, dan tahu tujuan hidupnya yaitu untuk mendapatkan surga di akhirat kelak. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memaafkan kesalahan kita, mengampuni dosa kita, dan semoga kita menjadi hamba-Nya yang terus berjuang untuk Islam ini, mati dalam keadaan husnul khatimah dan berhak mendapatkan surga ilahi di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.